Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para mahasiswa semuanya, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya menganalisis dan merancang sistem informasi dengan basis objek oriented. Kuliah tentang analisis perancangan sistem informasi dengan basis objek oriented ini kita bagi menjadi dua. Hari ini atau kali ini saya hanya akan membahas tentang berbagai pengertian-pengertian yang nanti akan mendasari pada analisis dan perancangan sistem informasi yang berbasis objek ini. Nanti pada pertemuan berikutnya baru kita bahas detail tentang berbagai model-model, diagram-diagram, dan lain sebagainya, dan juga bagaimana cara merancangnya. Nah, pada pertemuan kali ini, harapkan nanti para mahasiswa setelah selesai mengikuti pertemuan hari ini, itu bisa memahami konsep perancangan berorientasi objek, serta dapat menerapkannya ke dalam bentuk analisis dan perancangannya. Diharapkan mahasiswa bisa menjelaskan konsep dari pemodelan orientasi objek tersebut. Lalu bisa juga nanti mahasiswa mengenali penggunaan teknik dan model berorientasi objek serta pedomannya. Para mahasiswa sekalian, seperti pada kuliah sebelumnya, ketika kita akan menganalisis, ketika kita akan merancang sistem informasi, kita harus paham terlebih dahulu proses yang ada dalam perusahaan atau klien. Lalu dari situ kemudian kita merancang data. Pendekatan seperti ini sering disebut dengan pendekatan yang berpusat pada proses dan berpusat pada data. Namun kemudian muncullah paradigma analisis dan perancangan sistem informasi dengan pendekatan berorientasi objek. Nah, dengan adanya paradigma ini, atau dengan memakai paradigma ini, nanti kita akan mendapatkan banyak keunggulan. Keunggulan yang pertama adalah bahwa modularitasnya nanti akan menjadi lebih tinggi. Karena ketika kita merancang sistem informasi tersebut, kita orientasinya adalah objek. Jadi nanti kita akan mendapatkan berbagai objek. Nah, dengan adanya banyak objek ini, maka modularitasnya itu akan menjadi terjaga. Ketika kita ingin mengembangkan suatu model lagi atau memperluas model tersebut, kita cukup memperhatikan satu kelas saja. Nanti akan dijelaskan tentang kelas tersebut. Kemudian, karena modularitasnya tinggi, jika ada suatu bug, kita bisa konsentrasi kepada objek yang mempunyai bug tersebut, sehingga akan mudah pemeliharaannya. Selain itu, karena orientasinya adalah objek, objek itu nanti bisa diturunkan ke objek-objek yang lain, sehingga skalabilitasnya itu akan menjadi tinggi. Dan keunggulan utamanya juga itu adalah reusability. Ketika kita sudah mendefinisikan suatu kelas, maka nanti kita bisa menurunkan kelas tersebut ke dalam objek-objek yang berkaitan dengan skalabilitas tadi, dan bisa didaur ulang berbagai kelas tersebut untuk diturunkan dalam bentuk objek-objek yang lain. Nah, rekayasa perangkat lunak
analisis dan perancangan sistem informasi itu berevolusi. Pada awalnya, perancangan sistem informasi itu pendekatannya itu tradisional, terstruktur. Jadi, pada pendekatan ini, nanti berbagai proses itu akan dibuat dalam bentuk struktur-struktur yang berpusat pada suatu proses. Namun kemudian muncullah apa yang dinamakan Object-Oriented Program atau Object-Oriented Analysis and Design. Nah, dengan adanya pemrograman ini, maka paradigmanya kemudian berubah, tidak berpusat pada proses, namun lebih ke arah objek. Di dalam objek tersebut, nanti kita gabungkan antara data dan proses. Ingat, kalau pendekatan sebelumnya, itu proses dan data itu dipisah. Namun dalam OOP ini, dalam suatu objek, di situ ada data dan ada proses. Ya. Nah, dengan OOP ini, tingkat modularitasnya itu menjadi lebih tinggi. Skalabilitasnya itu juga bisa bertambah. Kemudahan dalam pemeliharaan, serta daur ulang komponen cukup tinggi. Lalu, kemudian ada metodologi Agile. Nah, OOP ini cocok benar dengan metodologi Agile atau Rapid Application Development. Dan kemudian, di akhir-akhir ini, kita bisa lihat perkembangan dari rekayasa perangkat lunak dengan adanya arsitektur modern seperti microservice, cloud, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita lihat apa sebenarnya yang dinamakan Object-Oriented Program. Dalam Object-Oriented Program, itu kita harus benar mengerti tentang apa perbedaan antara kelas dan objek. Kelas yang dimaksud di sini itu semacam blueprint atau template dari suatu hal. Nah, dalam kelas ini, kita nanti bisa mendefinisikan suatu hal yang spesifik. Kemudian, kita nanti akan mengumpulkan berbagai atribut yang biasanya kita sebut dengan data di dalam kelas tersebut, dimasukkan di dalam kelas tersebut. Dan kemudian ada proses juga, atau sering disebut dengan behavior, disebut dengan perilaku, disebut juga sering dengan metode. Nah, jadi dengan kata lain, seperti pada slide sebelumnya, ya, ini objek itu adalah entitas dunia nyata, suatu template pemodelan tentang sesuatu yang ada di dunia ini. Misalkan manusia, mobil, rumah, dan lain sebagainya. Di dalam setiap objek itu ada yang namanya data, sering juga disebut dengan atribut. Ada yang disebut dengan metode atau sering disebut juga dengan proses, dan bisa juga disebut dengan behavior atau perilaku. Kembali ke slide tadi. Ya. Nah, jadi kalau kelas itu adalah template, sekarang bedakan dengan objek. Kalau objek itu adalah wujud nyata atau instansiasi. Ini adalah representasi dari entitas dunia nyata yang sudah kita definisikan sebelumnya. Di dalam objek ini, itu memiliki identitas juga, memiliki atribut juga, dan juga metode. Lalu apa bedanya antara kelas dan objek? Sebagai contoh, misalkan saja kita ingin mengembangkan suatu sistem informasi yang kita sebut dengan sistem kampus, misalkan.
Maka ketika kita mengembangkan sistem informasi kampus, akan atau pasti kita akan mendefinisikan yang namanya mahasiswa. Mahasiswa itu kita buat template-nya, namanya kelas mahasiswa. Setiap mahasiswa pasti punya data. Datanya apa? Datanya ada namanya, ada NIM-nya, ada jurusannya. Nah, nama, NIM, jurusan itu yang disebut dengan atribut. Lalu, setiap mahasiswa itu juga punya perilaku atau behavior atau metode. Contoh, mahasiswa itu pasti punya perilaku belajar, pasti punya perilaku absen, pasti punya perilaku mengerjakan tugas. Nah, itu yang namanya metode perilaku. Apa bedanya dengan objek? Kalau tadi mahasiswa itu adalah template, maka objek itu adalah wujud nyata dari mahasiswa. Kita lihat ada mahasiswa yang bernama Budi. Budi mahasiswa, ya. Dia juga punya atribut, tapi sekarang atributnya itu lebih spesifik. Karena Budi ini adalah objek, wujud nyata dari template yang bernama mahasiswa. Budi pasti punya NIM. Lalu ada juga objek lain, Siti. Siti ini tentu juga kalau dia mahasiswa, kita turunkan dari kelas mahasiswa, dia punya NIM. Dan ini kita bisa menambahkan begitu banyak objek, ya, scalable tadi. Jadi mungkin kita bisa memperluas objeknya. Ada Ahmad, ada Cici, ada Dedi, Rida, Sita, Dewi, dan seterusnya. Contoh lain, kalau saya mengembangkan suatu sistem persewaan mobil, maka ada kelas yang bernama mobil pinjaman atau rental car. Setiap kelas atau di sini berarti adalah rental car ini ada atributnya. Apa? Atributnya mungkin ada size, ukurannya. Apakah rental car itu hanya untuk 4 penumpang saja, untuk 7 penumpang, atau lebih. Ada color, warnanya, ada pembuatannya, ada modelnya, dan seterusnya. Lalu di dalam sistem persewaan mobil itu, ada tentu di dalam kelas rental car, ini ada perilaku tentang mobil pinjaman tersebut. Yaitu apa? Contohnya rent out, berarti mobil tersebut dipinjam. Ya, bagaimana caranya kalau nanti dia berperilaku rent out ini? Mungkin nanti dicatat siapa yang minjam dan seterusnya. Lalu ada check-in, ada service, ya. Nah, tentu di dalam service ini nanti ada prosesnya tersendiri. Ini yang namanya perilaku. Kalau tadi rental car itu adalah kelas, maka sekarang ini bisa kita turunkan. Dalam dunia nyata, tentu ada rental car ini adalah Honda CR-V. Ya. Color-nya biru. Atau kita turunkan Toyota Avanza yang warnanya adalah putih. Ukurannya untuk 7 penumpang, misalkan. Ya. Contoh lagi, ada sistem pendaftaran rumah sakit. Kita bangun sistem pendaftaran rumah sakit. Ya. Maka sewaktu kita membangun sistem pendaftaran rumah sakit, pasti ada pasien tentu saja di situ. Nah, pasiennya ini kita bisa sebut dengan kelas, ya, karena itu template. Itu. Setiap pasien punya data atau atribut, nama, alamat, tanggal lahir, ya,
berat badan, tinggi badan, dan seterusnya. Lalu ada metodenya, ada perilakunya, ada behaviornya, yaitu nanti pasien itu make appointment, ya, jadi memesan atau janji dengan dokternya, ya. Lalu pasien nanti mungkin melakukan pembayaran dan seterusnya. Nah, sekarang turunan dari kelas tersebut adalah objek, ya. Apa objeknya? Mungkin adalah Jim Maloney, ya, atau mungkin Mary Wilson. Mary Wilson ini berarti pasien yang pasti punya nama, punya alamat, tanggal lahir, tapi dia lebih spesifik namanya, ya. Kalau tadi template belum ada namanya, itu hanya mengatakan bahwa pasien itu punya nama atau yang lain. Itulah perbedaan antara kelas dan objek. Nah, ada berbagai karakteristik dasar dari object oriented design ini, ya. Yang pertama adalah encapsulation dan information hiding, ya. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan encapsulation ini? Dalam encapsulation, prinsip dasarnya adalah bahwa objek itu sebagai kotak hitam, ya. Jadi informasinya itu disembunyikan di dalamnya. Jadi seolah-olah dari luar orang itu tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Kita hanya diberitahu tentang fungsinya apa. Tapi data yang ada di dalam itu nanti kita tidak tahu. Kecuali dengan sengaja mungkin nanti kita membuat orang luar itu tahu, ada metodenya tersendiri, ya. Oke. Nah, yang kedua, meningkatkan reusabilitas, ya, dengan adanya encapsulation ini. Jadi bisa didaur ulang, karena kita nggak perlu detail di dalamnya. Jadi kalau pengen diturunkan, dengan mudah kita menurunkan. Jadi pemanggilan metode itu sebagai satu-satunya cara untuk berkomunikasi antara objek yang merupakan kunci untuk penggunaan ulang kode itu. Jadi data yang ada di dalam sengaja kita sembunyikan. Kalau ingin mengambil data tersebut, itu menggunakan metode, ya. Jadi orang nggak akan tahu yang ada di dalam itu apa. Cukup mengetahui metode untuk pengambilan data tersebut, ya. Lalu dengan adanya ini, encapsulation ini, maka perlindungan integritas dan keamanan data itu menjadi terjamin karena orang itu tidak bisa mengubah-ubah seenaknya, ya. Oke. Nah, untuk menyembunyikan ini nanti ada suatu modifier tersendiri, ya. Apakah private berarti tidak bisa dilihat atau protected dan sebagainya yang nanti akan dipelajari saat Anda belajar tentang object oriented program lebih detail lagi. Nah, esensi dari enkapsulasi dan information hiding ini itu adalah menggabungkan data dan proses dalam satu entitas dan menyembunyikan logika internalnya, ya. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa data dan proses ini dimasukkan dua-duanya ke dalam objek, lalu ditutup rapat-rapat. Ya, kita nggak bisa mengetahui data di dalamnya itu apa. Ya, oke. Nah, logika internalnya untuk mengakses data tersebut dan sebagainya, itu orang tidak perlu tahu. Ya, cukup mengetahui metodenya seperti apa. Nah, tuh. Ini saya kasih contoh nih. Misalkan ada suatu template kelas yang bernama bank account.
pasti ada suatu data yang namanya saldo. Ya. Nah, orang luar itu nggak perlu tahu saldo itu bentuknya, jumlahnya, dan lain sebagainya tidak perlu tahu. Ya, formatnya tidak perlu tahu. Nah, kalau ingin mengambil uang atau nyetor uang yang nanti bisa mempengaruhi data saldo tersebut, cukup nanti pengguna itu menggunakan metodenya, yaitu store atau tarik. Ketika tarik, proses menguranginya bagaimana caranya, itu tidak perlu tahu. Ya. Mirip juga dengan kalau kita melihat televisi. Lalu kita punya remote. Ya. Nah, kita bisa pindah channel. Channel 1, channel 2, channel 3, dan seterusnya. Tapi apakah kita tahu proses yang ada di dalam televisi itu? Nggak perlu tahu. Yang perlu kita tahu hanyalah kalau pengen pindah channel, maka klik angka channel tersebut. Nah, kemudian karakteristik dasar yang kedua itu adalah inheritance. Ya, inheritance itu apa? Inheritance itu adalah konsep yang memungkinkan suatu kelas mewarisi atribut dan metode dari kelas yang lain. Mekanisme ini memungkinkan penyusunan kelas ke dalam suatu hierarki. Ada superkelas dan ada subkelas, ya, di mana tingkat bawah mewarisi properti dari tingkat atasnya. Ya, jadi seandainya saja kita punya suatu kelas, saya sebut saja kelasnya itu adalah superkelas. Ya, ini yang lebih atas. Terus kemudian punya atribut, punya metode, dan sebagainya. Lalu, saya punya subkelas, yaitu kelas turunan. Nah, kelas turunan ini nanti dia akan mewarisi semua data yang ada di superkelas tadi dan metode yang ada di atas lagi, atas tadi. Namun, nanti kita bisa nambahkan suatu data baru dari subkelas tersebut dan juga bisa menambahkan metode yang unik untuk subkelas tersebut yang berbeda dengan induknya. Jadi mirip-mirip dengan barangkali bapak dan anak. Ya, anak nanti mewarisi bapaknya, tapi dia bisa jadi punya hal-hal khusus yang berbeda dengan bapaknya. Ya, oke. Nah, inheritance ini atau pewarisan ini nanti akan menyebabkan dua superkelas dan subkelas tadi itu punya suatu relasi yang namanya a kind of. Jadi semacam itulah kira-kira ya. Contoh, dalam suatu sistem rumah sakit itu kan ada dokter, ada pasien, ya, dan ada mungkin orang yang lain. Nah, bisa jadi kita mendefinisikan superkelasnya itu adalah orang atau person. Ya. Subkelasnya itu adalah dokter dan pasien. Kelas orang itu punya yang namanya atribut atau metode. Ya. Tapi turunan dari orang ini, yaitu pasien dan dokter, ini akan mewarisi semua atribut yang ada di orang itu. Nama, alamat, semuanya diwarisi. Tapi tentu pasien dan dokter itu punya karakteristik yang tersendiri, bukan orang pada umumnya. Pasien mungkin ada suatu metode yang berbeda dengan dokter. Ya. Nah, jadi dengan kata lain, dokter itu adalah a kind of person. Ya. Pasien itu adalah a kind of person. Ya. Suatu jenis dari orang. Oke.
Nah, sekarang tadi kita sudah bicara atribut dan metode. Kenapa sih harus ada atribut dan metode itu? Penggunaan superkelas dan subkelas menciptakan efisiensi yang tinggi dalam mendefinisikan struktur melalui cara-cara berikut, ya. Jadi dengan adanya superkelas dan subkelas itu nanti akan mengurangi redundansi. Jadi, seandainya kita membayangkan antara person sebagai superkelas, kemudian ada pasien atau patient, dan juga ada dokter sebagai subkelas, maka di superkelas kita sudah mendefinisikan nama. Maka di bawah pasien dan dokter tadi yang merupakan subkelas dari orang atau person tadi, kita nggak perlu lagi mendefinisikan nama, ya. Jadi nggak ada redundansi itu, berkurang jadinya. Lalu kemudian bisa nanti akan kita gunakan kembali kode-kode tersebut, ya. Ada reusability, tuh. Dan pemeliharaannya itu nanti juga akan menjadi mudah. Ketika kita mengubah person tadi, maka otomatis semuanya itu juga akan berubah, ya. Tuh. Ketika kita ingin mendefinisikan lagi suatu a kind of a person tadi, kalau tadi kan cuma ada dokter dan pasien. Mungkin kita bisa menurunkan lagi yang lain, yaitu perawat. Nah, kita bisa gunakan kode-kode dari person tadi, ya. Mudah. Oke. Karakteristik yang ketiga itu adalah polymorphism dan dynamic binding, ya. Nah, dalam pemrograman objek berorientasi objek ini, polymorphism dan dynamic binding ini itu bekerja berdampingan supaya fleksibilitasnya tinggi. Apa itu polymorphism itu? Nah, secara harfiah, polymorphism itu artinya memiliki banyak bentuk. Ya, poly bentuk, morph itu poly banyak, morph itu adalah bentuknya. Nah, maksudnya adalah dalam OOP memungkinkan pesan yang sama ditafsirkan berbeda oleh kelas objek yang berbeda. Ya, sebuah fungsi atau metode dapat digunakan untuk berbagai jenis objek, tapi responnya itu berbeda-beda. Sebagai contoh, misalkan saja, ya, kalau kelasnya adalah mobil, lalu punya fungsi yang namanya move atau bergerak, ya. Kemudian kita turunkan mobil tersebut menjadi objek Ferrari, ya, kemudian Avanza, kemudian Agya. Tentu Ferrari, Avanza, Agya ini itu punya metode bergerak tadi, move tadi, tapi responnya itu bisa berbeda, ya. Nah, ini polymorphism itu. Jadi metode yang sama itu nanti bisa mempunyai respon yang berbeda jika dikasih masukan yang sama, ya. Nah, dengan adanya polymorphism ini, maka nanti akan ada pengikatan dinamis, ya. Nah, pengikatan dinamis atau dynamic binding ini adalah teknik yang menunda penentuan tipe objek atau metode spesifik yang akan dieksekusi hingga program benar-benar dijalankan nanti, ya. Jadi bisa kita aturlah itu suatu metode sesuai dengan objek masing-masing. Oke. Nah, ini berbagai contoh dari polymorphism tadi, ya. Saya kasih contoh, misalkan saja perhitungan gaji, ya. Nah,
Hitung gaji ke karyawan yang penuh waktu dan paruh waktu tentu berbeda. Meskipun sama-sama nanti fungsinya adalah hitung gaji. Anggap bahwa karyawan penuh waktu dan paruh waktu ini adalah turunan dari kelas karyawan, ya, yang di dalamnya itu punya metode hitung gaji. Itu. Nah, tentu nanti responnya akan berbeda-beda. Oke, nah sekarang kita akan lihat bagaimana caranya kita memodelkan kalau ingin menganalisis atau merancang sistem informasi menggunakan atau berorientasi objek. Nah, yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah penggunaan bahasa pemodelan yang disebut dengan UML. Apa itu bahasa pemodelan? Barangkali bisa saya analogikan seperti ini. Bayangkan kamu berhubungan atau ngobrol dengan orang lain. Kamu ngobrol pakai bahasa Sunda, terus kemudian orang lain ngobrol menggunakan bahasa Jepang, karena orang lain tersebut berasal dari Jepang. Orang Jepang nggak bisa bahasa Sunda, kamu nggak bisa bahasa Jepang. Akhirnya itu tidak nyambung. Biar nyambung, maka harus punya cara ngobrol dengan bahasa yang sama. Nah, UML kira-kira seperti itu. UML itu sering kepanjangan dari Unified Modeling Language, ya. Apa itu UML? Itu adalah pemodelan visual standar khusus untuk menspesifikasikan, memvisualisasikan, membangun, dan mendokumentasikan artefak dari sistem perangkat lunak, terutama yang berbasis pendekatan berorientasi objek. Jadi dulu, desainer satu dengan desainer yang lain, kalau merancang sistem, itu cara penggambarannya berbeda-beda. Maka kemudian disatukanlah cara penggambarannya itu dengan UML itu. UML ini itu diciptakan oleh 3 orang yang namanya Grady Booth, Ivar Jacobson, dan James Rombaugh. Ya. Nah, yang dimana mereka tahun 90-an kira-kira itu kemudian membentuk yang namanya OMG, Object Management Group, tahun 97. Nah, ini pengembangnya. Lalu, UML ini sering disebut sebagai standar kosakata dari desain sistem informasi. Standar kosakata UML. Jadi tujuannya adalah menyediakan satu kosakata vocabulary, ya, yang umum dan universal, atau menyediakan istilah-istilah yang berorientasi objek. Ya. Jadi bahasa-bahasa tersebut, bahasa visual ini ya, itu disatukan supaya nanti ngobrolnya itu menjadi enak. Ya. Jadi kosakata standar UML-nya nanti di situ ada objek itu apa, strukturnya seperti apa, behavior-nya, cara menggambarkannya seperti apa, cara menggambarkan package-nya kayak apa, dan seterusnya. Relasi antara satu dengan yang lain itu juga nanti didefinisikan. Ya, berbagai diagram visual itu juga didefinisikan. Nah, diagram UML ini itu punya beberapa kategori, dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Ada diagram struktural, ada diagram perilaku, dan ada diagram interaksi. Ya, ini di pertemuan berikutnya akan kita bahas lebih detail. Diagram struktural, di situ ada kelas, ada komponen, ada deployment diagram.
diagram perilaku, itu ada use case diagram, ada activity diagram, ada state machine diagram. Ya. Di diagram interaksi itu ada sequence diagram. Nah, ini adalah kelompok-kelompok utama dari UML. Ya. Oke. Nah, prinsip dasarnya adalah dengan UML ini itu use case driven, ya, digerakkan oleh use case. Jadi pada saat perancangan awal, use case itu sebagai pemodelan utama untuk mendefinisikan fungsionalitasnya dan perilaku sistemnya itu. Kita pernah belajar use case, meskipun waktu itu kita belum nyentil sedikit pun tentang UML. Tetapi use case yang sudah pernah kita pelajari sebenarnya adalah bagian dari UML. Ya. Oke. Lalu prinsip dasar dari UML yang kedua adalah arsitektur sentrik, berpusat pada arsitektur. Jadi, arsitektur perangkat lunak yang mendasari sistem, mengarahkan spesifikasi, konstruksi, dan dokumentasi. Ya. Jadi, perilaku eksternal dari perspektif pengguna dari use case tadi, itu nanti kita kembangkan dalam arsitektur sentrik ini. Pandangan strukturalnya maupun pandangan perilakunya. Ya. Lalu, prinsip dasar dari UML ini yang ketiga adalah iteratif dan inkremental. Ya. Karena kita sudah membangun berbagai kelas, maka kita bisa membangunnya itu secara bertahap. Nanti tinggal antar objek satu dengan objek lain, itu bisa disempurnakan, lalu interaksinya bisa ditambah, dan seterusnya. Oke, ya. Nah, sekarang, apa itu analisis berorientasi objek itu? Ya, pada prinsipnya adalah bagaimana kita mengembangkan suatu sistem informasi dengan berorientasi objek. Dekomposisi masalah-masalahnya itu kita buat relasikan dengan entitas dunia nyata. Ya. Nah, tentu tujuannya adalah supaya nanti akan ada pemahaman mendalam dari sisi domain bisnis. Ya. Nah, dan di dalam object-oriented analysis ini diharapkan nanti tidak bergantung pada teknologi. Jadi teknologi apapun yang digunakan, bahasanya itu tetap sama. Ya. Nah, inilah karakteristik dari object-oriented analysis. Oke. Nah, sama dengan pendekatan selain object-oriented, kita juga harus mendefinisikan kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Tapi kebutuhan fungsional dan non-fungsional kita sudah bahas tersendiri waktu itu. Jadi hari ini saya tidak akan jelaskan secara detail. Ya. Nah, sekarang apa keuntungannya menggunakan UML tersebut? Ya, apa tujuannya menggunakan UML tersebut? Yang pertama, UML itu merupakan digunakan, diperuntukkan untuk visualisasi dan pemahaman sistem. Ya. Jadi sistem yang kompleks itu nanti bisa kita visualisasikan sehingga mudah untuk dipahami oleh siapapun. Perilaku dari sistem itu juga mudah dipahami oleh siapapun, baik oleh perancang maupun oleh pengembang. Ya, oke. Lalu tujuan UML itu adalah standarisasi komunikasi. Karena ingat tadi, ini menjadi bahasa komunikasi universal yang konsisten. Ya. Jadi orang yang semula hanya bisa mengenal satu bahasa, yang lain mengenal bahasa yang lain. Nah, dengan UML ini sekarang disatukan biar bisa satu bahasa, mirip Sumpah Pemuda. Ya.
Yang ketiga, tujuannya adalah spesifikasi dan konstruksi sistem, ya. Dan yang keempat, dokumentasi keputusan. Kita bahas satu-satu tentang 4 hal tujuan dari UML ini. Yang pertama, mengenai visualisasi dan pemahaman sistem. Ya. UML itu nanti itu punya library notasi grafis yang ekspresif. Nah, ini nanti akan banyak membantu pengembang memvisualisasikan desain dan struktur sistemnya. Jadi, sistem yang kompleks itu nanti bisa disederhanakan dengan UML ini. Ya, penggambarannya bisa disederhanakan. Detail-detailnya yang tidak penting nanti bisa digambarkan, uh, uh, diabstraksikan, dan seterusnya. Selain itu, UML ini nanti menyediakan blueprint. Ya, mirip-mirip kalau kita membangun suatu rumah. Ya, kita nggak perlu membayangkan rumah ini nanti bentuknya seperti apa. Cukup melihat blueprint tersebut, kita akan tahu ya rumah ini nanti seperti apa jadinya. Ya. Nah, seperti blueprint, kita nanti bisa melihat ruang per ruang dari rumah tersebut. Dengan UML juga seperti itu. Kita bisa memahami bagian demi bagian dari sistem informasi tersebut. Nah, sehingga dengan adanya UML ini, visualisasi dan pemahaman sistem itu nanti akan menjadi lebih baik. Desainnya, visualisasi strukturnya, yang semula kompleks menjadi lebih sederhana untuk dipahami, ya. Blueprint-nya tadi sudah kita bahas. Tuh. Yang kedua itu adalah standarisasi komunikasi, ya. Nah, karena sekarang bahasanya sudah sama nih, maka kita bisa menjelaskan itu semua kepada pengembang, kepada desainer, kepada stakeholder untuk bertukar model yang bermakna. Tentu nanti ketika menjelaskan kepada stakeholder, maka modelnya atau diagramnya itu akan berbeda dengan diagram yang harus kita jelaskan kepada pengembang. Ya. Kemudian dalam standar komunikasi ini kita itu tidak perlu bergantung kepada platform, ya, tidak bergantung kepada bahasa tertentu, tapi ini bisa berlaku untuk semua bahasa, sehingga mudah nanti kita menyelaraskan antar anggota tim tersebut. Oke, ya. Nah, sehingga UML ini itu bisa menjadi panduan praktis untuk konstruksi sistem, ya. Template konstruksinya kita bisa lihat, ya. Kemudian identifikasi dini kalau ada gaps di dalam perancangan itu bisa dilihat lebih awal dibandingkan nanti kalau sudah dikembangkan, diimplementasikan, maka nanti akan menjadi mahal harganya. Oke. Nah, selain itu, UML ini nanti bisa menjadi dokumentasi khusus, ya. Rekam jejaknya dari keputusan-keputusan rancangan-rancangan yang ada, gitu. Nah, ini juga bisa menjadi pusat informasi. Kalau seseorang ingin tahu tentang bagaimana sistem itu dibuat, kita bisa menggunakan UML ini, ya. Dan sekarang juga sebenarnya sudah banyak case tools, yaitu alat bantu untuk memungkinkan pembuatan dokumentasi yang didasarkan dari UML ini. Ya, visual paradigm misalkan, atau start UML, dan seterusnya. Kalau kita bisa mendesain di situ, nanti mudah nanti. Bahkan beberapa case tools ini, ketika kita sudah mendefinisikan kelas misalkan, maka bisa konversi langsung ke suatu bahasa pemrograman tertentu. Nah, itu semua para mahasiswa bahasan kita hari ini.
Semoga apa yang saya berikan itu menjadi pengetahuan baru bagi para mahasiswa semuanya. Jauhi narkoba, tetap cinta pada keluarga. Saya di sini Ahya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.